Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du la talibat. KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung pelajaran kita. Kita sampai pada kaidah kedua ya. Setelah kemarin kita baca dan pahami insyaallah kaidah pertama bahwa dalil-dalil yang datang baik dalam Al-Quran maupun Sunnah yang membicarakan tentang nama dan sifat Allah, kita tetapkan sebagaimana datangnya dalil itu ya. Kemudian kita masuk pada kaidah yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-qaidatu tsaniyah fi asma'illah. Kaidah kedua ini akan membicarakan seputar nama Allah ya. Nama Allah nanti sifatnya ada di bawahnya ya, di kaidah ketiganya. Sekarang kita baca yang kedua dulu ya. Wa tahta hadhil qaidati furu'un, dan di bawah pembahasan tentang kaidah tentang nama Allah ini ada beberapa cabang pembahasan ya, ada beberapa inti. Al-far'ul awal ya, yang pertama, asma'ullahi kulluha husna. Ketika kita mau memahami nama Allah, kita harus paham tiga kaidah ini. Yang pertama, semua nama Allah itu adalah puncak dari keindahan ya. Nama-nama Allah itu semua puncak dari keindahan, semua indah, semua paling indah ya. Maknanya adalah balighatun fil husni ghayatuhu, mencapai puncak keindahan. Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuhi. Karena nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang sempurna, yang tiada kekurangan satupun dari sisi manapun. Allah mengatakan walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Contoh, mithalu dzalika ya, untuk mempermudah pemahaman. Ar-Rahmanu fahuwa ismun min asma'illahi ta'ala. Ya, nama Ar-Rahman, maka ini adalah satu nama di antara nama-nama Allah. Dalun ala sifatin azimatin wa hiya rahmatul wasi'ah, yang menunjukkan kepada sifat Allah yang sangat agung, yaitu yang memiliki rahmat yang luas. Wa min thamma, dan dari sana na'rifu anna laisa min asma'illahi ad-dahru. Dari sini ketika kita telah memahami satu ini contoh ya, bahwa Ar-Rahman itu adalah nama Allah, karena Ar-Rahman itu pada puncak keindahan ya, karena maknanya memiliki kasih sayang yang sangat luas. Nah, dari sini kalau kita bisa memahami ya, Ar-Rahman itu berada dalam puncak keindahan dan tidak pantas disandang oleh siapapun kecuali Allah. Kan makhluk ya tidak pantas menyandangnya ya secara khusus ya, karena maknanya memiliki kasih sayang maha luas coba ya. Siapa yang memiliki di antara makhluk? Kan tidak ada ya. Maka kalau kita paham Ar-Rahman ini adalah puncak dari keindahan ya, maka kita ketahui bahwa ad-dahru, kalimat ad-dahru ini bukan nama Allah ya. Li'annahu yatadammanu ma'nan yablughu ghayatal husni, li'annahu la yatadammanu ma'nan yablughu ghayatal husni, karena ad-dahru ini tidak mengandung makna yang merupakan puncak dari keindahan. Kalimat ad-dahru, waktu, itu kan dipakai ya, dipakai umum ya enggak. Nah, dipakai umum, jadi bukan puncak keindahan, paham kan? Nah, fa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian cela waktu, karena sungguhnya adalah Allah, karena sungguhnya dia adalah ad-dahr. Fa maknahu, maka maknanya malikud dahri, pengatur, penguasa waktu, al mutasarrifu fihi, yang mengatur waktu. Bidalili qaulihi fi riwayati tsaniyati anillahi ta'ala, dengan dalil riwayat yang berikutnya, yang kedua ya, hadits qudsi dari Allah Subhanahu wa taala ya, disampaikan oleh Nabi, biyadil amru uqallibul laila wan nahar, di tangankulah kata Allah segala urusan, aku yang membolak-balikkan siang dan malam ya. Jadi ini bukan takwil, tapi ini penjelasan bahwa ad-dahru ya, ini bukan tahrif, bukan takwil, bahwa penjelasan bahwa ad-dahru itu yang dimaksud adalah Allah yang menguasai dan mengatur segala waktu itu ya, karena nama ad-dahru itu umum kan begitu, bukan puncak kebagusan. Nah, ini
Ada penjelasan lain disampaikan Syekh Utsaimin di Hamish ya. Takhrijnya ini hadis riwayat Muslim ya, Kitabul Alfat minal adab, babun nahi an sabid dahri, bab tentang larangan mencela angin, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala al-Hafidz fil Fathi akhrajahu Ahmad min wajhin akhar an Abi Hurairah bi lafdhin. Imam Ahmad memiliki riwayat yang lain ya. Naam, dengan lafaz la tasubbud dahra fa innallaha qala, jangan kalian mencela waktu karena Allah mengatakan anad dahru al ayamu wal layalili, hari-hari dan malam, siang dan malam itu milikku ya. Ujaddiduha wa ubliha, akulah yang memperbaruinya dan aku pula lah yang akan memunahkannya ya, menghabiskan hari dan malam ya, menghentikan perputaran siang dan malam ya. Wa ati bimulukin ba'da mulukin, dan akulah kata Allah yang mendatangkan penguasa-penguasa setelah penguasa-penguasa, raja-raja setelah raja-raja. Maksudnya ya kayak di Indonesia saja kan kita diperlihatkan kan tanda kekuasaan Allah. Raja, udah banyak sekali kan raja Majapahit ini mati ganti sekarang presiden. Ya. Dari sama dulu ada Namrud begitu ya, sekarang ya ada negara apa di daerahnya sana ya. Akulah kata Allah Subhanahu wa taala yang kuasa untuk ya mengatur segala urusan dengan waktu ini. Ya, paham ya? Jadi ad-dahru ini bukan nama Allah karena tidak menjadi puncak keindahan. Sedangkan Ar-Rahman ini contoh diantaranya adalah nama Allah karena itu adalah mengandung puncak dari keindahan. Mafhum? Ini kaidah pertama ya. Jadi nama Allah itu semuanya dalam puncak keindahan. Ya, yang kedua, cabang yang kedua dari pembahasan dalam nama Allah ini, al-far'u tsani asmaullahi ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Jadi nama Allah itu tidak dibatasi hanya berjumlah 99 misalkan, atau berjumlah 13 misalkan, atau berjumlah tertentu, tidak ya. Nah, apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur. Dan berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat terkenal, as'aluka, Nabi mengatakan ya, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwalak, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang itu adalah milikmu, samaita bihi nafsak, yang engkau menamakan dirimu dengannya, au anzalta fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau beritahukan kepada salah seorang dari makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib, atau engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib indaka, di sisimu ya Allah, atau yang engkau tidak kasih tahukan maksudnya ya. Wa masta'tharallahu bihi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala khususkan ya dengannya. Allah Subhanahu wa taala ista'thara, Allah istimewakan, Allah dengannya, Allah pakai sendiri ya, fi ilmil ghaib ya, ini dalam ilmu ghaib, indahu, di sisi Allah semata, la yumkinu hasruhu ya, perkara yang ada di sisi Allah ini kan ilmu ghaib, tidak mungkin dibatasi, walal ihatatu bihi, dan tidak mungkin mengetahuinya, tidak mungkin mengelingkupinya. Wal jam'u baina hadza wa baina qaulihi fil haditsis sahih, dan cara untuk menjamak ya, untuk merangkum ya, dan mengambil pendapat yang benar terkait dengan hadis ini, yang mana di sini kan Nabi mengatakan ya, di akhirnya ini kan ya, awista'tsarta bihi ilmi, awista'tsarta bihi fi ilmil ghaib indaka, ini ya nama-nama Allah yang Allah khususkan ya, yang hanya engkau yang tahu ya Allah, kan gampangnya kan seperti itu ya, dengan hadis lain yang mana Nabi mengatakan innallaha innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang menjaganya, dia akan masuk surga. Nah, ini kan seolah-olah Nabi menetapkan 99 nama di sini. Ya kan? Gampangnya kan begitu. Ya, Nabi menetapkan di sini 99 nama. Siapa yang menjaganya, dia akan masuk surga. Nah, bagaimana ini kok kayaknya dua-duanya ini kok kayak bertentangan. Nah, ini cara menjamaknya agar ya kita ambil pertengahannya dan merangkum dua dalil ini bisa dipahami jadi satu pemahaman yang benar. Maka kita katakan demikian seperti perkataan Syekh Utsaimin ini, inna ma'na hadzal hadits,
inna min asma'illahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsa dakhalal jannah wa laisal muradu hasru asma'ihi ta'ala bihadzal adad. Sungguhnya makna dari hadis ini bahwa di antara nama-nama Allah, nih kalimat min ini tolong kasih garis bawah nih. Di antara nama Allah itu ada 99 nama ya yang diberitahukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Siapa yang menghafal, menjaga 99 nama itu masuk surga dia. Ya. Dan walaisal murad, dan tidaklah dimaksudkan hasru asma'ihi ta'ala bihadzal adad. Yang dimaksudkan di sini bukanlah membatasi nama Allah dengan jumlah 99 ini. Ya. Paham? Jadi benar hadisnya. Allah memiliki 99 nama. Tapi gampangnya itu adalah di antara nama-nama Allah yang Allah beritahukan kepada kita. Begitu loh. Paham ya? Nah, bahkan Syekh Abdul Razak mengatakan, ya, ini kan Nabi mengatakan kalau hafal 99 nama menjaganya akan masuk surga. Ya, saya pernah dengar langsung Syekh Abdul Razak itu mengatakan, jangankan kok 99, kita menjaga satu nama Allah aja kita bisa masuk surga tuh. Loh, kok iso? Iya. Caranya coba kalau kita renungi nama Allah, Maha Melihat. Allah itu Maha Melihat. Lalu kita jalankan konsekuensinya. Berani enggak kita? Kalau kita merasa terus diawasi Allah kok kita bermaksiat? Berani enggak? Kalau orang dia menyadari mengamalkan kandungan dari nama Allah, Allah itu Maha Melihat, niscaya dia enggak akan jadi orang yang bohong. Dia enggak akan bermaksiat. Dia terus akan melakukan kebaikan karena dia yakin Allah terus melihatnya. Masuk surga kan kalau dia berbuat baik terus, karena dasar dia yakin Allah itu melihat dia terus. Paham maksudnya? Maka bagaimana orang yang 99 nama Allah dia jaga dan dia amalkan? Ya, maka kata Nabi dia masuk surga. Ya benar itu. Paham kan? Nah, sekarang ya pembahasannya adalah nama Allah bukan 99 saja. Ya, itu di antara nama Allah yang diberitahukan kepada kita. Ya, kata Syekh Utsaimin memberi contoh lebih mudah. Wa nadhiru hadza an taqul, dan perbandingannya ini ya permisalannya ini coba ketika kita berkata indi mi'atu dirhamin a'dadtuha lis sadaqah, aku memiliki 100 dirham yang aku siapkan untuk sedekah. Fala yunafi an yakuna indaka darahima ukhra a'dattaha li ghairi sadaqah, maka pastikan tidak menafikan bahwa kamu memiliki dirham-dirham yang lain yang kau siapkan bukan untuk sedekah. Gampang, paham belum? Ya, misalkan antum mau sedekah, antum bilang aku mau sedekah, aku memiliki 100 dinar, atau enggak usah dinar kalau bahasa kita, aku memiliki 100 juta untuk sedekah. Ya, aku memiliki 100 juta untuk sedekah. Kalimat antum memiliki 100 juta, saya kan ya memahaminya yang mau antum sedekahkan itu ya 100 juta itu. Bisa jadi uang antum itu 100 miliar, ya enggak? Nah, yang mau antum sedekahkan 100 juta. Tapi antum ngomongnya kan gampang dan pas kan, bener kan? Aku memiliki 100 juta nih mau tak sedekahkan. Padahal di sisi antum 100 miliar. Ya, cuman diambil sedikit aja disedekahkan. Paham? Ya, walillahil matsalul a'la. Mafhum ya? Taib. Ya, kemudian ya al-far'u tsalits. Ya, pembahasan ketiga dalam nama Allah, asma'ullahi la tuthbatu bil aqli wa innama tuthbatu bisyar'i. Ini penting sekali. Nama Allah itu tidaklah ditetapkan dengan akal, tetapi hanya boleh ditetapkan dengan syariat. Ya, fahiya tauqifiyatun. Maka masalah nama Allah ini adalah tauqifiyah, ya, yang berhenti pada dalil. Yatawaqqafu itsbatuha ala ma jaa'a syar'i, yang berhenti penetapannya dengan apa yang datang dari syariat. Fala yuzadu fiha, maka tidak boleh ditambahi, wala yunkisu, dan tidak boleh dikurangi. Li'annal aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala minal asma'i, ya, karena akal tidaklah mungkin untuk mengetahui apa yang berhak bagi Allah untuk nama-namanya. Ya, jadi akal kita nggak mungkin menjangkau ya tentang nama-nama Allah. Ya, kita nggak bisa memberi nama gelar-gelar pada Allah seenaknya karepe dhewe, nggak bisa. Akal nggak mungkin menjangkaunya. Ya, fa wajabal wuqufu fi dzalika 'ala syar'i wa li anna tasmiyatahu bima lam
yusammi bihi nafsahu au inkari ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala fa wajaba sulukul adabi fi dzalika. Ya, karena terlebih lagi ya, ya, ini sebelumnya tadi apa? Maka wajib bagi kita untuk berhenti sesuai syar'i. Ya, kalau ayat Al-Qur'an ngomong nama Allah ini, hadis Nabi mengatakan nama Allah ini, ya sudah kita di situ menetapkannya. Tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri sesuai akal kita, tidak boleh. Ya. Nah, terlebih lagi ini dia li'anna tasmiyata, menamakan sesuatu dengan apa yang tidak dinamakan oleh dirinya sendiri itu, atau mengingkari apa yang telah Allah namakan terhadap dirinya, ini jinayah, ini pelanggaran, ini ya, pelanggaran besar ya dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wajaba sulukul adabi fi dzalika, maka wajib kita untuk beradab di hadapan nama Allah ini. Jadi kita aja punya nama ya, ndak coba nama kita dipelencengkan sama orang ya, seenaknya manggilnya, boleh ndak? Ya tentunya kan nggak boleh. Walillahil mathalul a'la. Ya, maka menetapkan nama Allah dan sifatnya ndak kurang ndak lebih, sudah lihat dalil, itu dalilnya beres gitu. Ya, pakai dalil. Kalau ndak ada ya jangan diada-adakan. Kalau ada di situ ya jangan diingkari, jangan dikurangi. Paham? Lalu ya, cabang pembahasan yang keempat ya, yang terakhir dalam asma Allah ini, kullus min asma'illahi fa innahu yadullu ala dzatillah. Setiap nama Allah itu menunjukkan terhadap zat Allah. Satu. Wa ala sifatillati tadammanaha. Dua. Menunjukkan kepada sifat yang dikandung nama itu. Wa alal atharil mutarattabi alaihi in kana muta'addiyan. Dan pengaruh ya, menunjukkan pengaruh konsekuensi yang dikandung dari nama tersebut ya. Jadi setiap nama Allah itu mengandung tiga perkara ini. Zatnya Allah mengandung, mencerminkan zat Allah, mencerminkan sifat yang dikandung nama itu, dan juga apa, pengaruh dari nama tersebut ya. Nanti ada contohnya. Wala yatimul imanu bil ismi illa bi itsbati dzalika kulli. Dan tidak sempurna keimanan dengan nama Allah kecuali dengan menetapkannya semuanya. Mithalu dzalika fi ghairil mutaaddi. Contoh dalam nama Allah yang ghairul mutaaddi ya, yang tidak terkait ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin transitif ya. Jadi kan mutaaddi itu butuh objek yang tidak berkaitan dengan hambanya ya, berkaitan dengan Allah sendiri. Ya, misalkan nama Allah Al-Azim. Fala yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illahi dalan ala dzatihi ta'ala wa ala ma tadammanahu min sifati wa hiyal 'azamah. Maka tidak sempurna iman seorang sampai engkau mengimani bahwa, dan mengimani dengan menetapkan bahwa azim itu adalah nama Allah yang menunjukkan zat Allah yang maha agung, maha mulia ya, yang maha besar, yang menunjukkan pula apa yang dikandung dari konsekuensi kalau kita mengatakan Allah itu maha besar. Jadi tidak ada yang lebih besar dari Allah, begitu gampangnya ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu azim ya, berarti Allah itu yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung, tidak ada yang menandinginya, begitu loh. Paham? Nah, wa mithalu dzalika fil mutaaddi, dan contoh dalam mutaaddi ini yang transitif nih, mutaaddi yang berkaitan dengan makhluk. Ya. Ar-Rahman, misalkan nama Allah Ar-Rahman. Fala yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi min itsbatiha. Ya, hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illah. Maka tidak sempurna imannya sampai engkau menetapkan nama, menetapkan bahwa Ar-Rahman itu adalah satu nama di antara nama Allah. Dalan ala dzatihi, yang menunjukkan tentang zatnya, zat Allah Ta'ala. Wa ala ma tadammanahu minas sifat, dan menunjukkan apa yang dikandung dari sifat Ar-Rahman itu. Wahiyar rahmah, yaitu maha memiliki kasih sayang yang sangat luas. Wa ala ma tarattaba alaihi min atharin wa huwa innahu yarhamu man yasha, dan juga mengimani apa yang menjadi konsekuensi Ar-Rahman itu ya, yaitu apa? Allah menyayangi siapa yang Allah kehendaki. Jadi tiga perkara ini penting ya. Dzatullah, sifat, seluruh nama Allah itu ya mencerminkan zat Allah, sifatnya, dan juga konsekuensinya. Paham? Ini kalau mau gampang lagi nih, saya kasih contoh lebih mudahnya ya dalam bahasa Indonesia.
yang kaitannya dengan makhluk. Ada orang namanya Selamat, ya. Selamat, ya kan. Yang diharapkan dari nama Selamat itu, ya tentunya ya zatnya sendiri selamat, wujudnya Pak, maksudnya apa? Selamat, ya, tidak cacat dan sebagainya, ya. Lalu sifatnya ya selamat, orangnya nggak ganggu orang lain, orangnya tenang dan sebagainya, ya. Terus pengaruhnya dia juga membuat keselamatan untuk orang lain gitu. Jadi makanya bapaknya namain dia Selamat, paham? Ya. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah permisalan yang maha tinggi. Maka Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahman, yaitu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, zatnya, sifatnya, dan juga konsekuensi dari sifat tersebut. Paham ya? Ya, tapi makhluk kan berbeda ya dengan Allah. Ya pasti ya. Ternyata kan banyak orang selamat yang ternyata rasa selamat, ya kan. Ya mohon maaf mungkin ya seperti itulah ya, namanya selamat tapi celoko terus dan sebagainya. Nah, kalau nama Allah pasti sempurna. Paham? Nah, ini tentang nama Allah ada 4 cabang pembahasan, ini sangat penting sekali, mohon dipahami. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.